Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta terlarang, mantan mafia, bab 43, mencari keberadaan LA. Bukan truk. Hanya dalam hitungan detik pengawal berbadan besar itu sudah terkapar di tanah tak sadarkan diri. Buang-buang waktu. Melirik kesal ke arah pengawalnya lalu melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Eric masuk ke dalam mansion milik L yang tak kalah mewah dari mansion milik keluarganya. Ada terbesit rasa penasaran kenapa L lebih memilih tinggal di apartemen dan sang ibunya berada di luar negeri dan katanya ayah L sudah meninggal. Hanya itu saja informasi yang Eric dapatkan mengenai keluarga Ellen. Ketuan, ada apa malam-malam datang kemari? Bertanya Ajeng dengan wajah terkejutnya. Dirinya kebetulan hendak keluar memberikan beberapa minuman untuk para penjaga. Apa L di sini? Tanya Eric dengan wajah datarnya. Ajeng menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia bingung hendak menjawab. Apa pertanyaan Eric ini? Mau jujur takut dimarahin nona muda, kalau bohong kasihan Tuan Eric. Karena nona Ele telah berpesan tak ingin diganggu dan ditemui oleh siapapun. Bi Ajeng. Ellen berada di sini kan? Tanya Eric memastikan dengan suara rendahnya menatap Ajeng dengan seksama, hingga membuat Ajeng terpana dengan wajah tampan kekasih nona mudanya ini. Nona muda berada di taman belakang Tuan. Dijawabnya tanpa sadar, tanpa mengalihkan pandangannya kepada Eric. Hingga pria berbadan kekar itu menghilang di balik tembok, barulah Ajeng tersadar dan meruntuki kebodohannya. Tuduh, mati aku. Menepuk dahinya kasar. Giselle wanita yang usianya sudah menginjak kepala 3, namun wajah dan perawakannya seperti Obeji, dengan wajah yang terlihat imut seperti dada gemas, masih asyik dengan dunianya sendiri. Posisinya sekarang Ella tengah berbaring di atas rumput. Kedua bola matanya terpejam, namun bibir mungilnya terus mengepulkan asap ke udara. Tangan kiri sebagai bantal kepalanya dan tangan kanannya masih terus menghisap nikotin yang entah sudah habis keberapa. Hanya inilah satu-satunya cara yang membuat pikirannya rileks. Mulutnya tak henti-hentinya mengoceh tidak jelas. Pemandangan itu tak luput dari sosok pria tampan yang menatapnya dengan tatapan datar, memasukkan kedua tangannya ke saku celana, menghela nafas berulang kali. Perasaan bersalahnya semakin menyelimuti diri Eric. Mungkin jika ia tak berbicara kasar dengan Elle, pemandangan di depan itu tak akan terjadi. Langkahnya mendekat, berada tepat di samping Elle yang tengah berbaring, dan mulutnya yang sedari tadi mengoceh, bahkan tak menyadari seseorang di sampingnya, Sweety. Panggilnya pelan. Beberapa detik kemudian, tak ada jawaban dari si empunya. Sayang. Dipanggilnya lagi, namun tetap tak ada respon dari Elle. Justru dia semakin meracau tidak jelas, ngomong ngalor ngidul. Ternyata Elle Koban. Untung sayang. Gumam Eric menatap Elle, yang tengah berbaring di ranjang empuk kamarnya. Entah sudah berapa botol yang Elle minum, hingga dirinya Koban seperti ini. Eric membopong tubuh Elle dari taman belakang. Setidaknya tempat ini lebih nyaman. Kurang ajar lo Eric. Ngeberaninya lo ngatain gue murahan hah? Lo siapa hah? Gue tanya siapa? Nerancoil di sela tidurnya, tak lama ala terkekeh. Hehehe. Lo kan pacar gue ya? Pacar pertama gue mana tampan lagi. Tetapi lo jahat. Padahal gue sama Duda itu gak ada hubungan apa-apa. Tertega lo ngatain gue murahan. Yang murahan itu mantan lo, sambungnya, lalu bergerak liar berguling-guling di atas kasur. Hingga pakaian yang dikenakan Ella tersingkap ke atas. Spontan Eric terkekeh, lalu melotot melihat kelakuan Elle yang cukup menegangkan seluruh badannya. Terlebih ada beberapa bagian yang terekspos, gemas sekali ingin ia melahap. Habis bibir cerewet kekasihnya yang sedari tadi mengocet. Dengan susah payah Eric membaringkan tubuh Elle kembali. Walau Elle kembali memberontak. Malam semakin larut, jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Sepertinya Elle sudah tertidur. Dengan nyenyak terdengar nafas teraturnya. Sesekali Elle menggeliatkan badannya berusaha mencari posisi ternyamannya.
Mungkin lebih baik Erik pergi, takut pagi-pagi nanti Ella membuka. Matanya akan terkejut. Jangan pergi, rengek Ella yang menarik tangan kekar Ella, lalu memeluknya. Erik spontan menoleh. Terkejut badannya Olen hampir menubruk Ella jika dirinya tidak segera menyeimbangkan tubuhnya. Ngigo ternyata, gumam Erik, terlihat Elle kembali memejamkan kedua bola matanya. Perlahan ia mencoba melepas pelukan Elle, namun usahanya gagal karena Elle semakin mengeratkan pelukannya. Erik mau tak mau pasrah. Apapun resikonya, kedua bola mata Erik perlahan meredup. Rasa kantuknya sudah tak bisa ditahan lagi. Akhirnya kedua manusia itu kembali tidur bersama. Elle mengerjapkan kedua matanya perlahan. Elle mendesis merasa pusing di kepalanya. Ia menoleh merasa ada sesuatu yang menyapu lehernya dengan hangat. Kedua bola matanya mendelik melihat pemandangan yang berada di depannya. Hendak Ella menjerit, namun segera ia menyumpal mulutnya sendiri. Kenapa ada Erik? Gumamnya pelan, otaknya berpikir mencoba memutar kejadian. Semalam seingatnya ia duduk di taman belakang dan minum entah berapa banyak ia minum dan mungkin sampai kobam. Terus, kenapa dirinya berada di kamar sekarang? Apakah Erik yang membawa dirinya jemai? Banyak pertanyaan dalam benak Ella saat ini. Duh, Erik lihat mata gue nggak ya? Semalam gue lepas soft lens lagi. Segera Elle beranjak dari tidurnya sepelan mungkin, agar tak mengusik tidur Erik yang masih terlihat begitu pulas. Ia berjalan gontai menuju meja riasnya, mencari-cari keberadaan lensa mata itu. Tak ingin orang lain melihat bola matanya termasuk Erik. Sinar mentari terlihat begitu cerah pagi ini. Cahayanya menembus dari celah-celah gorden kamar mewah milik Elle. Perlahan tidur Erik, terusik kedua bola matanya menyipit terasa perih. Menyesuaikan cahaya yang menembus dari gorden, ia dikejutkan dengan Elle yang sudah tidak ada di tempatinya. Tuan sudah bangun, ucap Ajeng menunduk hormat. Di mana Elle? Nona muda sedang berada di bawah, di kolam renang. Biasanya setelah minum-minum paginya, Nona selalu berenang. Katanya bisa membuat otak dan pikirannya rileks. Entah masalah apa lagi yang dihadapi Nona kali ini. Bibi sedih melihatnya walau di luar Nona itu terlihat kuat bahkan membuat semua orang ketakutan hanya dengan tatapan mata tajamnya. Tetapi itu hanyalah topeng. Tuan, saya mohon jaga Nona Elle, lindungi dia, ucap Ajeng panjang lebar. Erik hanya menjawab dahaman saja. Lalu dirinya melangkah pergi menyusul Elle yang tengah berenang. Dan benar saja tubuh bodi guas Elle tercetak jelas ketika ia mengenakan pakaian renang pendek berwarna hitam yang begitu kontras dengan warna kulitnya. Di bibir tebal nan seksi milik Erik menyunggingkan, senyum devilnya tanpa babi bu Erik menceburkan dirinya ke dalam ikut berenang. Hingga membuat Elle memekik terkejut saat ada tangan yang melingkar di pinggang rampingnya. Ia membalikkan tubuhnya dan bibirnya langsung diserang oleh Erik tanpa memberikan jeda. Terlebih mereka berciuman di dalam air. Elle melotot ingin berteriak, namun tak ada tenaga. Sedangkan Erik mengeratkan pelukannya lalu menekan lidahnya semakin dalam dan brutal. Merasa marah, cemburu, menyesat, dan cemas bercampur menjadi satu. Ia luapkan di sini. Terlebih Elle sama sekali tak membalas ciumannya. Katakanlah Erik brengsek, ia tak peduli tangan kekarnya semakin meraba ke seluruh titik sensitif Elle, hingga berakhir di kedua buah melon yang cukup bulan dan besar itu. Meremasnya pelan, bahkan ukuran telapak tangan Erik yang cukup besar itu tak bisa menangkupnya. Tanpa sadar Elle memejamkan kedua bola matanya. Desahan keluar dari bibir ranumnya walau suara itu tersamarkan karena mereka berada di dalam air.